Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ramadhani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD serta Bapak Somiran SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5 sekolah dasar semester 1, di mana pertemuannya itu terdapat 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 1 kali 90 menit setiap pertemuannya. Tema yang dibahas yaitu motion organ, di mana tema ini terdapat sub pelajaran, yaitu yang pertama animal motion organs, yang kedua human and environment, lalu yang ketiga ada environment and the benefits. Lalu pada kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah maupun lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu terdapat kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami kata, frasa, dan kalimat yang berkaitan dengan motion organ, di mana indikatornya yaitu yang pertama mengetahui kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan motion organ, lalu yang kedua mengidentifikasi hal penting yang terdapat dalam teks bacaan motion organ, dan yang ketiga menganalisis soal tentang motion organ. Lalu kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks lisan menggunakan kata, frasa, dan kalimat yang berkaitan dengan motion organ. Lalu indikatornya yang pertama yaitu membahas kosakata tentang motion organs dengan tepat. Lalu yang kedua mempraktekkan dialog tentang motion organ. Lalu yang ketiga menyelesaikan soal latihan tentang motion organ. Pada tema motion organ ini memiliki tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mengulang kosakata yang didengar dengan suara lantang. Lalu yang kedua, siswa mampu mengetahui hal penting dalam teks bacaan di subbab animal motion organ, human and environment and benefits yang dibaca. Lalu yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan pembacaan teks pada subbab tentang animal motion organ, human and environment, dan environment and benefits. Lalu yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris tentang subbab animal motion organ, human and the environment, dan environment and benefits. Lalu pada tema motion organ ini terdapat materi yang dibahas, yaitu yang pertama kosakata bahasa Inggris tentang animal motion organs, human and the environment, dan the environment and benefits. Lalu yang kedua ada teks bacaan tentang subbab animal motion organ, human and the environment, dan environment and benefits. Serta terdapat soal latihan tentang subbab animal motion organ, human and the environment, dan environment and benefits. Pada RPP ini menggunakan pendekatan saintifik, lalu menggunakan strategi cooperative learning, menggunakan teknik example and non-example, lalu metodenya yaitu pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Lalu media pembelajarannya itu ada medianya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lalu lembar penilaian. Sementara alat dan bahannya yaitu penggaris, spidol, papan tulis, lalu laptop dan infokus. Nah, sumber belajarnya yaitu berasal dari buku pedoman guru kelas 5 dan buku siswa kelas 5 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 milik Kementerian Pendidikan dan Budaya. Lalu ada kamus bahasa Inggris serta berasal dari pengalaman guru.
Pada kegiatan pembelajaran terdapat 3 part penting. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, di mana yang pertama kelas dimulai dengan dibukanya salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Lalu kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh seorang siswa. Siswa yang memimpin doa ialah siswa yang datang paling awal. Lalu yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-cita. Lalu keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Lalu pembiasaan pembacaan atau menulis 15-20 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang cerita inspirasi atau motivasi sebelum membacakan buku. Guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini seperti apa yang tergambar dalam buku sampul, apa judul buku, kira-kira buku ini menceritakan apa, dan pernahkah kamu membaca judul buku berikut. Lalu terdapat kegiatan inti di mana siswa mengamati dan guru menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, misalnya materi tentang animal motion organ. Nah, lalu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami tentang kosakata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, misalnya dengan materi animal motion organ. Lalu guru menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh siswa. Lalu ada yang menalar, di mana siswa mencoba membuat kalimat pendek yang berkaitan dengan animal motion organ bersama teman-teman sebangku. Lalu guru menunjukkan beberapa siswa untuk maju dan mengidentifikasi teks bacaan tentang materi yang dipelajari, misalnya materi tentang animal motion organ. Lalu guru memberikan pembenaran dan masukan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada siswa. Guru menyatakan bahwa siswa telah paham tentang materi yang disampaikan. Kemudian, guru memberikan dialog kepada siswa untuk melatih pemahaman siswa tentang kosakata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, misalnya materi tentang animal motion organ. Guru meminta siswa untuk mempraktikkan dialog tersebut bersama teman-temannya. Lalu guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktikkan dialog di depan kelas secara bergantian. Lalu yang mengomunikasikan, di mana siswa mempraktikkan dialog secara lisan di depan teman-temannya, lalu bercerita tentang animal motion organ, serta siswa menyampaikan manfaat kosakata bahasa Inggris tentang animal motion organ yang dilakukan secara lisan di depan teman dan guru. Kemudian poin kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Lalu guru menunjuk setiap siswa secara acak untuk menyebutkan apa yang diucapkan guru dengan lantang. Kegiatan ini dilakukan dengan cepat. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan motivasi. Lalu guru meminta siswa untuk mengulang kembali pelajaran tersebut di rumah. Lalu guru menyampaikan pesan moral yang didapat hari ini dengan bijak. Diakhiri dan ditutup oleh salam dan doa penutup. Pada penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, di mana hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu yang pertama, pengamatan sikap, seperti pengamatan dan rekaman sikap berupa buku panduan kegiatan harian siswa. Lalu yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis, lembar pencapaian hasil belajar. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan yang berupa hasil kerja harian di buku siswa, unjuk kerja, dan produk karya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.